Hai teman-teman, kembali lagi sama aku. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Nah, apa saja sih prinsip penilaian dalam pembelajaran itu? Oke, langsung saja yang pertama itu berorientasi pada pencapaian kompetensi. Nah, penilaian itu yang Anda lakukan tuh harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, prinsip yang kedua itu valid. Penilaian yang Anda berikan itu harus bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Seumpamanya kita memberi materi tentang mencangkok. Nah, kita tuh harus membuat penilaian yang bisa mengukur dari materi yang kita berikan tadi, teman-teman. Gitu. Dan juga harus reliable atau ajak. Jadi, seumpamanya kita memberikan penilaian itu, alat tes itu ke SD lain itu hasilnya itu relatif sama. Dan bila kita memberikan ke jenjang yang sama untuk tahun-tahun berikutnya itu hasilnya relatif sama gitu. Jadi ada reliabilitasnya atau keajekan konsisten ya. Prinsip yang ketiga yaitu adil. Penilaian Anda lakukan harus adil ke seluruh siswa. Jadi seumpamanya ya, kita menyediakan 10 butir soal dari nomor 1 sampai nomor 5 itu wajib dikerjakan, sedangkan nomor 6 sampai 10 siswa bisa memilih 2 nomor yang diinginkan. Nomor berapa saja itu adil namanya ya, nggak memilih-milih itu teman. Nah, yang keempat adalah objektif. Dalam menilai harus menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Biasanya kan seorang guru nih ada mood-moodan ya teman-teman, kadang lagi sedih atau kadang lagi gembira atau kadang itu efek-efek lain itu bisa mempengaruhi penilaian. Kadang tuh nggak objektif gitu, aduh lagi sedih jadi ngasih nilainya yang nggak baik gitu buat siswa, atau nilainya itu rendah gitu, aduh itu nggak boleh banget. Yang kelima, berkesinambungan. Nah, penilaian yang Anda lakukan harus terencana, bertahap, teratur, dan terus-menerus. Untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa, pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir, tapi harus diputuskan berdasar informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. Jadi kan kita ada ulangan harian, terus juga penilaian-penilaian lain seperti portofolio atau penilaian yang ada project dan produk gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh juga harus dimasukkan ke penilaian, nggak cuman penilaian akhir aja gitu, harus berkesinambungan. Nomor 6 yaitu menyeluruh. Nah, prinsip menyeluruh ini dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang Anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi. Nggak cuma biasanya kan hanya ranah kognitif, tapi kita tuh dituntut untuk bisa menilai dalam keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum, yaitu meliputi ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip yang ketujuh yaitu terbuka. Jadi penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi itu penilaian tuh harus terbuka untuk sekolah, untuk siswa, dan bagi orang tua siswa. Orang tua siswa dapat lebih memotivasi siswa bila ada kesulitan-kesulitan dalam belajarnya atau materi-materi yang kurang bisa dipelajari tuh biasanya orang tua lebih bisa untuk membantu, dan untuk siswa juga tahu, oh aku kurangnya ini, jadi aku harus belajar ini lagi. Dan untuk pihak sekolah itu sekolah bisa mengetahui apa saja sih yang kurang dalam penilaian itu.
apa saja sih materi yang sulit atau apa. Jadi sekolah tuh bisa mempertimbangkan KKM-nya untuk materi tersebut gitu teman-teman. Yang kedelapan yaitu bermakna. Jadi hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Begitu teman. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di share ya teman-teman. Terima kasih.